menganalisis Pancasila sebagai sistem etika dan implementasinya dalam kepemimpinan berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai sistem etika. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Pancasila adalah 5 dasar yang disajikan dalam aduan bersikap dan bertingkah laku. Sistem Pancasila. Yang pertama, satu kesatuan terdiri dari komponen yang menghubungkan bersama untuk memudahkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan ataupun ditukarkan. Terhadap 1 nilai ketuhanan, 2 nilai kemanusiaan, 3 nilai persatuan, 4 nilai kerakyatan, dan 5 nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila. Nilai tertinggi karena bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ketuhanan. Prinsip pokok nilai kemanusiaan Pancasila ialah keadilan dan keadaban. Perbuatan baik didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Selanjutnya, kata hikmat atau kebijaksanaannya berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai keadilan lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuatu dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Kemudian, etika. Etika adalah ilmu baik buruknya tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, dan kumpulan asas mengenai benar salah yang dianut suatu golongan. Ada 2 etika. Yang pertama, etika umum. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua adalah etika khusus, membahas prinsip-prinsip dalam hubungan berbagai aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Pancasila sebagai sistem etika. Cabang filsafat Pancasila dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika dibagi 2, satu deontologi dan teleologi. Deontologi merupakan Pancasila yang mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Sedangkan teologi, Pancasila menjadi tuntutan dari negara. Praktek Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Penerapan Pancasila dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terlihat dalam pasal UU nomor 39 tahun 1999 tentang hukum acara pidana mengacu prinsip-prinsip Pancasila. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa hukum acara pidana harus menghormati prinsip-prinsip Pancasila. Penerapan Pancasila dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Prinsip Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan bersifat demokratis. Prinsip-prinsip Pancasila terkait dengan sistem pemerintahan di Indonesia diantaranya prinsip kemerdekaan, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila merupakan prinsip yang dapat dijangkau dan dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya prinsip kebinekaan, dengan cara memahami, menghargai, dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Diterapkan dalam hal perbedaan agama, ras, suku, dan bangsa lain sebagainya. Penerapan sistem Pancasila dalam bidang pendidikan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan yang bersifat humanis dan demokratis. Penerapan prinsip kebinekaan dapat dilihat dari adanya upaya-upaya untuk menghargai keberagaman budaya yang terdapat di Indonesia dalam sistem pendidikan.
Yang terdapat di upaya tersebut diantaranya adalah dengan menghargai hak-hak masyarakat untuk menjalankan kebudayaan masing-masing, serta dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok budaya tertentu dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu penerapan Pancasila dalam bidang sosial. Prinsip-prinsip Pancasila yang terkait dengan bidang sosial di Indonesia diantaranya adalah prinsip kebinekaan, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan prinsip persatuan Indonesia. Penerapan prinsip kebinekaan dapat dilihat dari adanya upaya-upaya untuk menghargai keberagaman budaya yang terdapat di Indonesia dalam bidang sosial. Upaya tersebut diantaranya adalah dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok budaya tertentu, serta dengan memberikan hak-hak yang mana bagi semua kelompok budaya dalam bidang sosial. Selanjutnya, penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sejahtera di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila yang terkait dengan bidang ekonomi di Indonesia diantaranya adalah prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan prinsip persatuan Indonesia. Penerapan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilihat dari adanya upaya-upaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam bidang ekonomi. Upaya tersebut diantaranya adalah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memperoleh peluang kerja, serta dengan memberikan akses yang sama terhadap fasilitas ekonomi lainnya bagi semua masyarakat Indonesia. C. Pancasila sebagai sumber etika pimpinan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa setiap pemimpin baru memiliki keyakinan dan penghormatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hal ini penting karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan kebijakan yang dapat menimbangkan pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan bahwa setiap pimpinan harus memiliki sikap yang adil dan menghargai martabat manusia. Pimpinan harus memperlakukan setiap orang dengan sama dan tidak diskriminatif dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengajarkan bahwa setiap pimpinan harus memperjuangkan persatuan dan kesamaan bangsa Indonesia. Pimpinan harus menghindari tindakan yang dapat memecah belah rakyat dan kesenantiasan mempromosikan kerjasama antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan bahwa setiap pemimpin harus memegang prinsip kebijakan dalam memimpin. Pemimpin harus mampu memahami dan mewakili aspirasi rakyat serta melakukan pemandingan dalam menuntut kebijaksanaan yang akan diambil. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia mengajarkan bahwa setiap pemimpin harus bekerja sama. Indonesia mengajarkan bahwa setiap pemimpin harus menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin harus memperhatikan keutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil